Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 221. Gudang amunisi adalah jantung sekolah. Mol sebenarnya dapat meledakkan gudang amunisi. Lamanya dia bersembunyi di sekolah dan kepercayaan yang diperolehnya sungguh mengejutkan. Kecuali Ang Li, staf sekolah tidak mengira ada tahi lalat dan mengira ledakan itu adalah kecelakaan. Saat ini, masyarakat sedang sibuk mengevakuasi daerah berbahaya dan melakukan pekerjaan penyelamatan darurat. Setelah Natasha terluka, sumber daya medis sekolah sudah kekurangan, dan sekarang terjadi kekurangan yang serius. Meskipun semua orang mengetahui pengetahuan tentang pertolongan pertama di medan perang, mereka tampaknya masih terburu-buru. Kepala sekolah semi tenang. Setelah puluhan tahun menjabat sebagai kepala sekolah penembak jitu, hari ini seharusnya menjadi krisis terbesar yang pernah dia hadapi. Kepala sekolah, Anda harus meminta bantuan dari dunia luar, atau setidaknya memanggil ambulans untuk masuk dan membawa yang terluka keluar. Teriak Oliver cemas, berdiri di samping kepala sekolah semi. Kepala sekolah semi. Ang Li bergegas membawa senapan sniper. Lian. Kepala sekolah Sami mengalihkan perhatiannya ke Lian. Lian langsung berteriak, kepala sekolah, ini bukan kecelakaan, tapi ada tikus tanah di sekolah, dan seseorang dengan sengaja meledakkan gudang amunisi. Liang, bagaimana kamu tahu? Seru Oliver. Bahkan wajah kepala sekolah Sami yang tenang tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan bertanya, Lian, apakah kamu punya bukti? DT meneleponku. Jawab Ang Li. Det, kenapa dia meneleponmu? Oliver bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Kepala sekolah, ledakan itu hanyalah permulaan. Saya pikir Det dan tikus tanah akan segera melancarkan serangan gelombang kedua ke sekolah. Prioritas utama adalah mengorganisir orang untuk berperang. Petik 2. Lian berteriak. Kepala sekolah, apa yang harus saya lakukan? Oliver bertanya dengan bingung. Semi tampak berat, tetapi mengambil keputusan dengan cepat. Oliver, segera bunyikan alarm pertempuran. Juga, panggil ambulans untuk mengangkut yang terluka. Ambulans. Lian berteriak. Tentu saja sangat berbahaya meminta kendaraan luar untuk masuk dan keluar sekolah saat ini. Kemungkinan besar Det akan memanfaatkannya untuk menyerang sekolah. Kepala sekolah Sami mengangkat tangannya untuk menghentikan Lian berbicara, dan berkata dengan suara yang dalam, yang terluka harus dipulangkan. Semua ambulans yang masuk dan keluar sekolah harus diperiksa dengan cermat untuk mencegah musuh masuk. Ya, jawab Oliver, memimpin pelaksanaan instruksi kepala sekolah semi. Lian. Mata kepala sekolah Sami tertuju pada Lian dan berkata dengan suara rendah, temukan tikus tanah itu secepat mungkin dan minimalkan korbannya. Ya, Lian memberi hormat militer, berbalik dan pergi. Siapa tahi lalatnya? Sekolah sedang kacau sekarang. Seberapa mudah menemukan pelakunya? Yang bisa dilakukan Lian hanyalah menemukan titik tertinggi di mana dia bisa mengabaikan seluruh sekolah, mengamati seluruh sekolah, dan mencari target yang mencurigakan. Boom! Ledakan. Begitu Lian berlari ke bawah menara sinyal sekolah, ledakan terdengar satu demi satu. Ledakan tersebut tidak datang dari arah gudang amunisi, melainkan dari seluruh penjuru sekolah. Pengintaian yang lama memberi tikus tanah banyak waktu untuk bersiap. Dia menanam bom di semua gedung di sekolah. Pada saat ini, gedung sekolah runtuh satu demi satu, dan seluruh sekolah menjadi lautan api dan reruntuhan. Det adalah orang yang menepati janjinya. Dia bilang dia akan menghancurkan sekolah penembak jitu, dan sekarang sekolah penembak jitu itu benar-benar hancur. Setidaknya itulah yang tampak di permukaan. Ledakan tersebut menimbulkan lebih banyak korban jiwa, korban terburuk terjadi di dalam dan sekitar ruang medis yang digunakan untuk menampung sementara korban luka. Musuh juga menanam bom di sini, menyebabkan korban jiwa paling banyak di sini. Sirene darurat sekolah berbunyi, memberi isyarat kepada orang-orang untuk melakukan perlawanan. Ini sangat beruntung. Alarm tidak hancur dalam ledakan tersebut, jika tidak maka akan sulit untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang. Masyarakat mulai berlarian mencari senjata dan perlengkapan. Terkena ledakan gudang amunisi, senjata dan perlengkapan yang bisa digunakan sangat terbatas. Dalam banyak kasus, 2 atau 3 orang berbagi senapan sniper, salah satunya adalah pengamat dan yang lainnya bertanggung jawab menembak. Jika penembaknya mati, maka pengamat akan segera mengisi posisinya dan menjadi penembak jitu. Bajingan. Apakah ini hadiah yang ingin kamu berikan padaku? Lian terbakar amarah di dalam hatinya. Det memang jagoan, dia menangkap kelemahan Ang Li bahkan tanpa memperlihatkan wajahnya. Pertama, Philip digunakan untuk mengganggu pikiran Ang Li, dan kemudian ledakan digunakan untuk membuat Ang gila, membuat Ang Li hampir kehilangan akal sehatnya. Dibandingkan dengan Det, Ang Li masih terlalu muda. Perjalanannya masih panjang, dan pertarungan bisa membuatnya tumbuh dengan cepat. Tenang. Saya harus tenang. Satu-satunya alasan yang tersisa di hatinya memperingatkan Lian. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan, lalu lanjutkan prosesnya. Ang Li menggunakan metode pernapasan khusus, nafas naga. Setelah 3 napas, hati Lian yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang.
Menara sinyal berdiri di sana sendirian, menjadi target yang sangat mencolok, tapi itu juga satu-satunya bangunan yang bisa ditemukan Lian yang menghadap ke seluruh sekolah. Terpengaruh oleh ledakan tersebut, Lian pertama-tama memeriksa dasar menara sinyal untuk memastikan tidak ada bom yang dipasang dan kemudian mulai memanjat. Segera Lian tiba di puncak menara sinyal. Ruang di sini sangat sempit, dan Lian tidak mungkin berbaring di sana. Dia hanya bisa setengah berjongkok dan meletakkan senapan sniper di atas pelat logam. Di mana? Mata Lian mengamati seluruh sekolah. Kebingungan. Selain kata ini, Lian benar-benar tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan semua yang dilihatnya. Ini adalah sekolah penembak jitu yang terkenal di dunia. Baik mereka pelajar atau instruktur, mereka semua adalah penembak jitu terbaik dunia. Seorang penembak jitu bahkan dapat melawan pasukan-pasukan khusus. Namun kini, segalanya tampak begitu rentan. Keruntuhan yang terlihat di mana-mana cocok untuk disembunyikan oleh para penembak jitu, namun semua orang tetap ingin mencari tempat penembak jitu yang lebih cocok. Hampir seluruh bangunan di sekolah tersebut runtuh, kecuali menara sinyal tempat Lian berada. Del, apa yang ditemukan Ang Li? Itu adalah menara jam. Kapan? Bel berbunyi. Sebagian besar menara lonceng telah runtuh, tetapi bagian utamanya masih ada, dan jam besar di atasnya tidak mengalami kerusakan apapun dan menunjukkan waktu kepada orang-orang. Ini sudah jam 10 malam. Suara bel mengingatkan Ang Li. Mengapa bagian utama menara lonceng tidak diledakkan? Itu adalah tempat yang cocok untuk menembak, dan penembak jitu sudah mulai berlari menuju menara lonceng. Tapi saat bel berbunyi, kepala penembak jitu tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Ang Li kebetulan melihat pemandangan ini dan yakin ada penembak jitu yang bersembunyi di menara lonceng dan dialah tahi lalatnya. Tikus tanah dengan cerdik menggunakan suara bel untuk menutupi suara tembakan. Jika Lian tidak memperhatikan di sini, dia tidak akan pernah menyadari keberadaannya. Bab 222. Api akibat ledakan menerangi seluruh sekolah, memberikan penerangan yang cukup bagi Ang Li. Tahi lalat bersembunyi di balik bayang-bayang menara lonceng. Lian hanya menentukan posisi pihak lain, tetapi tidak terlalu melihat pihak lain. Tahi lalat pasti akan menarik pelatuknya lagi saat bel berbunyi lagi. Ang Li sangat yakin dan mengunci bagian atas menara jam melalui penglihatan mekanis senapan mesin nagan. Senjata lawan mungkin tertutup oleh suara bel, namun api yang keluar saat senjata ditembakkan tidak dapat diblokir sepenuhnya. Ketika dia menembak lagi, itu adalah kesempatan Ang Li. Jaraknya 200 meter, arah angin ke timur, kecepatan angin 1 meter per detik, dan suhu udara. Semua faktor yang mempengaruhi terbangnya peluru terlintas di benak Lian. Tinggal menunggu musuh menembak lagi, posisinya akan terekspos saat senjata ditembakkan. Kapan? Bel berbunyi lagi, dan cahaya bersinar di bayangan tepat di bawah jarum menit. Seorang penembak jitu yang bersembunyi di reruntuhan ditembak mati. Bang! Ang Li menarik pelatuknya hampir pada waktu yang bersamaan. Suara tembakan ditutupi oleh bunyi bel terakhir, dan peluru mengenai tempat pita terbang keluar. Ang Li tidak yakin apakah tembakannya mengenai sasaran, apalagi sasarannya terbunuh, sehingga ia tetap tidak bergerak setelah menembak dan terus menatap ke arah menara lonceng untuk persiapan tembakan kedua. Kapan? Bel ketiga berbunyi, lalu lonceng keempat dan kelima. Hingga bel berbunyi dan tidak ada lagi peluru yang ditembakkan dari menara lonceng. Sekalipun tikus tanah yang bersembunyi di menara lonceng belum mati, dia tetap waspada dan tidak berani menembak gegabah lagi. Ang Li tidak berani bersantai sama sekali dan terus mengunci posisi penembak melalui penglihatan mekanis. Suara ambulans terdengar di luar gerbang sekolah, disusul 2 mobil pemadam kebakaran. Penjaga yang menjaga gerbang memeriksa ambulans dan truk pemadam kebakaran dan memastikan tidak ada masalah sebelum mengizinkan mereka masuk. Polisi bergegas mendekat, tetapi dihadang oleh penjaga. Kurang dari 2 menit kemudian, kendaraan militer muncul di luar gerbang, mengambil alih tempat kejadian alih-alih polisi, dan memasang barisan di luar gerbang untuk mengerahkan pasukan untuk pertahanan. Dengan cara ini, sekolah penembak jitu untuk sementara aman. Kalau lautan api dan reruntuhan ini masih bisa disebut sekolah. 2 mobil pemadam kebakaran dan beberapa ambulans jelas tidak cukup, sehingga lebih banyak mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang datang. Ambulans pergi secepat kedatangannya. Namun, petugas pemadam kebakaran dan tentara bertempur sepanjang malam, dan baru setelah langit benar-benar cerah, mereka memadamkan semua sumber api dan pergi dengan sosok lelah mereka. Lian secara pribadi pergi ke menara lonceng di seberangnya untuk melakukan pemeriksaan, dan menemukan mayat dengan pakaian kamuflase di dalamnya, yaitu tikus tanah yang dibunuh olehnya. Itu adalah wajah yang terlihat sangat biasa dan jujur. Lian memiliki kesan tertentu padanya, tapi dia benar-benar tidak dapat mengingat namanya. Inilah kekuatan tikus tanah. Dia tampak begitu tidak mencolok di sekolah dan diam-diam membuat persiapan. Kemudian dikonfirmasi oleh instruktur Mali dan kepala sekolah Sami bahwa tikus tanah tersebut telah bekerja di sekolah tersebut selama lebih dari 10 tahun dan telah menjadi instruktur di sekolah tersebut sebelum Det memasuki sekolah penembak jitu. Jika tebakannya benar, dia bertemu Det saat itu dan menjadi anak buah Det. Kepala sekolah Sami berdiri di taman bermain memandangi reruntuhan sekolah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Det benar-benar melakukannya, dia menghancurkan sekolah penembak jitu yang terkenal di dunia ini. Tadi malam adalah bencana bagi semua orang di sekolah sniper.
Sebanyak 10 peserta pelatihan penembak jitu seperti Lian tewas, dan lebih dari separuh instruktur dan staf di sekolah tersebut hilang. Kebanyakan dari mereka tewas dalam ledakan yang terus-menerus, sementara yang lain meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit atau selama perawatan. Jika suatu bangunan hancur, masih dapat dibangun kembali. Hilangnya personel merupakan pukulan terbesar bagi sekolah. 10 tahun lalu, hanya sedikit orang yang mengetahui nama Det. Setelah pertarungan tadi malam, nama Det terdengar di seluruh dunia, dan dia berdiri di depan orang-orang dengan tubuh sekolah penembak jitu. Teroris juga menjadi label resmi Det. Kepala sekolah. Oliver yang dipermalukan memanggil sambil berdiri di samping Semi. Kepala sekolah Sami menarik napas dalam-dalam, diam-diam menyesuaikan emosinya, dan menoleh untuk melihat orang-orang yang berbaris di belakangnya. Setiap orang memiliki wajah lelah dan hampir semua luka di tubuh mereka, namun mereka semua penuh dengan kemauan pantang menyerah. Ini adalah keinginan penembak jitu. Penembak jitu yang kuat bisa dibunuh, tapi kemauan yang kuat tidak bisa dipatahkan. Kepala sekolah Sami membuka mulutnya untuk mengucapkan beberapa kata yang menginspirasi, tetapi merasa ada kata-kata yang mubazir. Akhirnya, dia berkata, "Terima kasih semuanya atas usaha kalian kemarin. Sekarang harap ikuti perintah saya dengan serius, makan dan minum dengan baik, lalu tidur nyenyak." Tidur siang. Ya, semua orang merespons. Semua orang lelah, dan istirahat adalah hal terpenting bagi mereka saat ini. Tenda segera didirikan di taman bermain, tempat orang makan dan beristirahat. Det hanya menghancurkan bangunan sekolah penembak jitu, namun gagal menghancurkan jiwa sekolah penembak jitu. Orang-orang di depan kita ini adalah semangat dan jiwa sekolah. Bagi mereka, sekolah penembak jitu adalah rumah, dan mereka tidak akan pergi meski berubah menjadi reruntuhan. Lian makan enak, tapi karena kekurangan perbekalan, dia harus berdesak-desakan di tenda yang sama dengan Ali dan John. Bagi Lian, tidak masalah jika tempat itu sedikit ramai. Dia bisa tidur nyenyak bahkan di dalam reruntuhan. Berdengung. Kali ini, ponsel Moguo berdering lagi. Lian mengeluarkannya dan melihat panggilan telepon asing lainnya, tapi dia pasti menelepon dari Det. "Aku akan keluar untuk menerima telepon." Setelah menyapa John dan Ali, Ang Li keluar dari tenda dan pergi ke tempat terpencil untuk menyambungkan telepon. "Apakah kamu menyukai hadiah yang kuberikan padamu?" Itu memang Det, dan bisa dibilang dia sangat bangga karenanya. "Det, kamu benar-benar bajingan. Dengarkan aku, suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." "Bunuh aku?" Det tertawa aneh, lalu berkata, "Liang, aku telah menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Sekarang sekolah penembak jitu telah dihancurkan, apakah kamu punya tempat lain untuk pergi? Ayo, bergabunglah dengan kami, aku akan membiarkanmu memainkan peranmu." Lian mengira Philip masih di tangan Det, dan membuat orang kesal ini mungkin akan membunuh Philip, jadi dia berkata, "Oke, aku akan bergabung denganmu. Katakan di mana kamu berada, dan aku akan pergi mencarimu sekarang." Cek, cek. Det tertawa aneh lagi, lalu berkata, "Lian, aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Kamu ingin membunuhku, tapi itu tidak mudah. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sekolah penembak jitu hanyalah permulaan. Saya akan terus menunjukkan betapa kuatnya saya. Mari kita bertemu lagi kalau begitu." Rubah yang licik. Lian mengutuk secara diam-diam. Bab 223. Panggilan itu diakhiri dengan tawa kemenangan Det. Menghancurkan sekolah penembak jitu hanyalah permulaan. Ada informasi penting dalam perkataan Det. Lian merasa perlu melaporkan masalah tersebut kepada kepala sekolah Sami, jadi dia berjalan menuju tenda kepala sekolah Sami. Di dalam tenda, kepala sekolah Sami dan instruktur Mali sedang berbincang, dan terdengar mereka sedang mendiskusikan rekonstruksi sekolah. "Laporkan," teriak Lian sambil berdiri di luar tenda. Percakapan di dalam terhenti, dan kepala sekolah Sami berjalan untuk membuka tirai dan memandang Lian dengan heran. "Kenapa kamu belum istirahat? Kepala sekolah, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Anda." Lian berkata sambil memberi hormat. Melihat ekspresi serius Lian, kepala sekolah Sami minggir dan berkata, "Mari kita bicara setelah kita masuk." Ang Li masuk ke dalam tenda, memberi hormat kepada instruktur Mali, dan kemudian berkhotbah kepada kepala sekolah Sami, menghancurkan sekolah penembak jitu hanyalah permulaan dari Det. Dia akan melakukan serangan teroris lainnya selanjutnya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Dia bisa melakukannya. Bagaimana kamu tahu? Kepala sekolah Semi bertanya dengan rasa ingin tahu. Det memberitahuku secara pribadi. Jawab Lian. Kepala sekolah Sami ingat bahwa Ang Li telah mengatakan hal serupa tadi malam, dan bertanya, bagaimana Det menghubungi Anda? Melalui ponsel ini, kata Lian dan mengeluarkan ponsel tertentu. "Mari," seru kepala sekolah Semi dengan suara rendah. Mali mengulurkan tangan untuk mengambil telepon dan bergegas keluar, mengangkat telepon ke udara dengan paksa, lalu mengeluarkan pistol di pinggangnya dan menembak dengan jentikan tangannya. Dengan suara, bom ponsel berubah menjadi bola api di udara dan jatuh. Melihat pemandangan di depannya, Lian mengerutkan kening. Hal ini tentu tidak terjadi jika ponsel biasa terkena peluru. Dalam sekejap, Lian menemukan jawabannya. Ponsel itu diubah menjadi bom kecil. Det sengaja menelepon Lian dan mengucapkan kata-kata itu. Dia berharap Lian menemui kepala sekolah Sami.
Daya ledak sebuah ponsel memang tidak terlalu dahsyat, namun lebih dari cukup untuk membunuh seseorang. Itu, kamu bajingan, kamu sebenarnya ingin menggunakan aku untuk membunuh kepala sekolah semi. Lian merasa marah membayangkan diplot oleh Dead. Instruktur Mali menghampiri Lian, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu masih terlalu muda dan memiliki sedikit pengalaman bertempur. Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Aku pasti akan membunuh Dead, kata Lian enteng, tapi itu adalah janji serius untuk dirinya sendiri. Membunuh Dead tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kamu terlalu lelah. Kembalilah dan tidur siang dulu agar kamu bisa menjaga energi yang cukup untuk bertarung lebih baik. Lian pun menyadari kalau dirinya terlalu lelah dan pikirannya tidak secemerlang biasanya, kalau tidak dia tidak akan dipimpin oleh Dead. Ya, Lian memberi hormat lagi, kembali ke tendanya, dan memaksa dirinya untuk tidur. Kepala sekolah Sami meminta yang lain untuk istirahat, tetapi dia tidak mengambil istirahat. Dia segera membuat rencana dasar untuk rekonstruksi sekolah. Semua personel sekolah untuk sementara dipindahkan ke Hausan untuk tinggal dan berlatih, dan militer Jerman bertanggung jawab untuk membangun kembali sekolah penembak jitu di lokasi aslinya. Seseorang bahkan bercanda, sekolah penembak jitu sudah terlalu tua. Serangan Dead bermanfaat dan menghemat banyak biaya pembongkaran. Tentu saja ini hanya sekedar lelucon. Pengorbanan kawan-kawan membuat semua orang merasa sedih. Lian pindah ke gunung belakang bersama sekolahnya. Pada minggu berikutnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki Dead, berharap dia bisa memahami lawannya dengan lebih baik sehingga dia bisa mendapatkan chip kemenangan di pertarungan berikutnya. Informasi tentang Dead sangat terbatas. Arsip di sekolah telah diledakkan, dan semua informasi Dead telah hilang. Hanya beberapa informasi sederhana yang dapat diperoleh dari beberapa orang tua yang pernah berhubungan dengan Dead, seperti instruktur Mali dan kepala sekolah Sami. Selain itu, Ang Li juga mendapat kabar dari Dead Forum. Nama Dead justru muncul di peringkat sniper dunia. Dikatakan bahwa Stephen menduduki peringkat pertama di peringkat bumi, dan Dead lebih berbakat daripada Stephen, jadi peringkatnya harus berada di peringkat surga. Faktanya, tidak ada nama DT di daftar surgawi, maupun di daftar duniawi. Ang Li menemukan nama Dead di daftar populer, dan peringkatnya sebenarnya berada di bawah 10.000 orang di daftar populer. Meski banyak orang yang mati karena Dead, namun ia sangat ahli dalam membunuh orang, apalagi yang terbunuh oleh senapan sniper di tangannya sangat sedikit. Menurut catatan pemeringkatan, Dead hanya membunuh 9 orang dengan senapan snipernya, dan 9 diantaranya meninggal 10 tahun lalu, dan terbunuh saat Dead melarikan diri dari penjara. Kecuali informasinya salah, Dead tidak membunuh siapapun dalam 10 tahun terakhir, setidaknya dia tidak menembak siapapun secara pribadi. Misalnya, dalam penghancuran sekolah penembak jitu, Dead tidak ikut serta secara pribadi, melainkan bersembunyi di balik layar dan memberi perintah. Melalui informasi tersebut, Ang Li mengetahui bahwa Dead adalah pria yang pandai merencanakan dan memanipulasi orang lain. Yang mengejutkan Ang Li, Dead telah memperoleh gelar PhD di bidang psikologi 10 tahun lalu. Tidak heran dia tahu cara memanipulasi orang lain lebih baik daripada orang kebanyakan. Menggigit. Saat Ang Li sedang meneliti Dead melalui informasi di Dead Forum, sebuah postingan baru tiba-tiba muncul di forum tersebut, dan itu tentang salah satu misi Ang Li. Sejak Ang Li membunuh Stephen, belum ada yang memposting postingan misi, dan ini adalah yang pertama. Lian kembali ke halaman utama, dan sebelum mengklik postingan tersebut, dia menemukan ada 3 juta lagi di dana kematian. Mungkinkah 3 orang? Lian mengklik postingan tersebut dan idenya langsung terkonfirmasi. Orang yang ingin membunuhnya kali ini adalah tim penembak jitu, totalnya ada 3 orang. Dulu, mereka yang ingin memenangkan Dead Fan harus bertindak sendiri. Meski banyak orang, mereka masih dieksploitasi. Ini pertama kalinya mereka langsung tampil sebagai tim penembak jitu seperti ini. Matsushita Lily, Jingdian Yilang, Jingdian Erlang, di antara mereka bertiga sebenarnya ada seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan penembak jitu wanita dalam pertempuran, dan penembak jitu tersebut berperingkat lebih tinggi dari 2 penembak jitu lainnya. Peringkat penembak jitu dari ketiga orang tersebut adalah Panasonic Lily, ke-6 dalam daftar manusia. Yang Jingbian, ke-9 dalam daftar manusia. Hari ini benar-benar kejutan bagi Ang Li. Jangan melihat fakta bahwa peringkat tertinggi di antara ketiganya hanya berada di urutan ke-6 dalam daftar manusia, namun ketiganya muncul dalam bentuk tim penembak jitu. Apalagi yang pertama dalam daftar manusia, bahkan pemimpin dalam daftar lokal mungkin tidak cocok. Ketiganya memilih waktu ini untuk mengambil tindakan karena mereka melihat kemungkinan sekolah penembak jitu akan hancur dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Ini benar-benar situasi di mana seekor harimau jatuh dan seekor anjing mati. Lian mencibir, berpikir bahwa setelah beberapa hari istirahat, dia bisa melatih keterampilannya dengan ketiga babi pulau ini. Bab 224. Matsushita Lily, Ibian Yilang, dan Jingdian Erlang memposting pesan yang meminta untuk membunuh Lian. Banyak komentar langsung muncul di bawah, dan rahasia tentang ketiga orang tersebut pun terungkap. Matsushita Lily awalnya adalah seorang tentara wanita di sebuah negara kepulauan. Dia tidak hanya melakukan perzinahan dengan atasannya, tetapi juga menjalin hubungan yang tidak pantas dengan banyak tentara pria. Belakangan, skandal tentang Yuri Matsushita terungkap.
Tak satu pun dari atasan laki-laki yang pernah melakukan perzinahan dengannya dan tentara laki-laki yang memiliki hubungan tidak pantas angkat bicara untuknya. Dalam kemarahannya, Matsushita Yuri membunuh semua orang ini dengan senapan sniper, dan karena itu dicari. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Matsushita Lili menembak dan membunuh 20 tentara berturut-turut. Pada akhirnya, Matsushita Yuri ditangkap, tapi tidak dieksekusi. Sebaliknya, dia diserap oleh pasukan rahasia negara pulau itu. Setelah 3 tahun bertugas di pasukan rahasia negara kepulauan, Yuri Matsushita memilih untuk meninggalkan pasukan tersebut dan bersolo karir. Jing Benyi dan Jing Ben-er adalah saudara, dan hubungan mereka dengan Matsushita Lili semakin terjalin. Jing Dian Yilang dan Jing Dian Erlang adalah anak dari paman Matsushita Lili. Berdasarkan usia mereka, mereka seharusnya adalah saudara laki-laki Matsushita Lili. Namun nyatanya, ayah Matsushita Lili tidak subur, ia merupakan anak dari pernikahan ibu dan kakeknya. Berdasarkan senioritasnya, ia seharusnya menjadi bibi dari Jing Dian Yilang dan Jing Dian Erlang. Matsushita Yuri telah menggunakan tubuhnya untuk mengontrol saudara-saudaranya dengan tegas sejak dia masih kecil, membuat mereka melayaninya. Karena Matsushita Lili bergabung dengan tentara, kedua bersaudara itu pun memilih menjadi tentara, dan mereka juga menjadi penembak jitu. Saat Matsushita Lili dikejar pasukan, kedua bersaudara itu mati-matian mendukung Matsushita Lili. Sayangnya nasib keduanya agak menyedihkan. Matsushita Lili diserap oleh pasukan rahasia, namun keduanya dijebloskan ke penjara. Setelah Matsushita Lili meninggalkan pasukan rahasia, kedua bersaudara itu juga dibebaskan, dan mereka bertiga berbaur kembali. Secara nama ketiganya merupakan tim penembak jitu, namun nyatanya ketiganya menjalani kehidupan monogami. Hubungan ini sungguh merupakan ciri khas negara kepulauan. Gosip orang-orang memberi Lian banyak informasi berharga, dan dia memperoleh pemahaman tertentu tentang ketiga orang tersebut. Su Xiaomei suka berenang. Berenang dapat menjaga kulitnya tetap putih dan kenyal. Di kolam renang, Su Xiaomei seperti putri duyung. Kembang sepatu air sangat cocok untuk digunakan padanya. Kecuali dia impoten, hanya sedikit pria yang bisa bertahan dalam adegan seperti itu. Forbes menyerahkan handuk dan berkata, "Nona, berita tentang Det telah dirilis sesuai instruksi Anda." Su Xiaomei mengangguk. Det membunuh beberapa anak buah Su Xiaomei, yang membuatnya sangat marah, jadi dia secara pribadi pergi menyelidiki dan membuat beberapa kemajuan. Belum lama ini, Su Xiaomei memerintahkan Fu Bo untuk merilis berita tentang Det. Ketiga penembak jitu itu sudah bersekolah di sekolah penembak jitu. Apakah kita akan mengambil tindakan? Tanya Forbes. Su Xiaomei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka bertiga hanyalah badut. Lian akan baik-baik saja. Sambil berkata, Su Xiaomei berbaring di kursi, menyesap limun, lalu memerintahkan. Bersiaplah, saya akan pergi ke Afrika. Ya, Paman Fu membungkuk dan menjawab. Melihat Paman Fu belum pergi, Su Xiaomei bertanya, apakah ada hal lain? Ini tentang Wu Jinseng. Dia telah terbang ke Afrika, kesanalah wanita itu berencana untuk pergi. Alis Su Xiaomei menegang saat mendengar ini. Mengenai masalah Det, dia baru saja menyelidiki beritanya, tetapi Wu Jinseng sudah pergi. Tidak sederhana. Wu Jinseng, kekuatan apa yang tersembunyi di belakangmu? Su Xiaomei bergumam di dalam hatinya, tetapi bertanya dengan tenang di permukaan, apakah ada berita lain tentang penyelidikan Wu Jinseng? Paman Fu berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, Nona, orang-orang kami telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada kabar baru. Saya mengerti, berhentilah menyelidikinya. Su Xiaomei menyadari bahwa terus menyelidiki masa lalu Wu Jinseng hanya membuang-buang waktu dan energi. Pasti ada semacam peluang pada saat Wu Jinseng menghilang. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di belakangnya, tidak kurang dari kekuatan yang diwakili Su Xiaomei. Saat ini, terlihat bahwa kekuatan yang diwakili oleh Wu Jinseng diam-diam melindungi Lian. Inilah yang sangat diwaspadai oleh Su Xiaomei. Mungkinkah dia juga mengincar naga hitam? Su Xiaomei mengerutkan kening lagi, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wu Jinseng mengejarnya selama 3 tahun di sekolah menengah, bukan karena dia sangat menyukainya, tetapi untuk menahannya. Bajingan ini. Su Xiaomei benar-benar mengira Wu Jinseng terpesona oleh kecantikannya. Setelah mengetahui hal ini, dia sangat kesal. Cahaya bulan terasa gerah, dan pegunungan sunyi di malam yang gelap, kecuali sesekali kicau burung dan serangga. Lian bersembunyi di sebuah gua, di atasnya ada papan kamuflase yang ditutupi tanah. Ruang di dalam gua kira-kira seukuran 2 orang, memungkinkan Lian melakukan aktivitas sederhana, dan terdapat cukup ruang untuk membuang kotoran di dalamnya. Setelah mengetahui bahwa 3 babi pulau ingin membunuhnya, Lian sudah bersembunyi di sini menunggu, dan memasang serangkaian jebakan untuk memikat ketiga babi pulau itu. Selama ketiga babi pulau itu benar-benar muncul, mereka akan ditemukan sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Ang Li sebelumnya, dan pada akhirnya akan terkena senjata Ang Li. Wow! Lian melihat beberapa burung terbang keluar dari pepohonan di seberangnya melalui lubang observasi yang telah ditentukan, dan segera mengambil teropong penglihatan malam untuk melihatnya. 200 meter jauhnya. Ada keheningan di bawah pohon tempat beberapa burung pergi. Butuh waktu 5 menit sebelum seorang pria berjas hijau, Jili, melompat keluar dari bayang-bayang di balik pohon. Dia sangat berhati-hati, memegang senapan sniper yang diproduksi oleh negara kepulauan di tangannya. Seekor babi pulau telah muncul.
Lian tersenyum diam-diam, memperhatikan targetnya sambil tidak lupa mencari tempat lain. Musuh adalah tim penembak jitu yang terdiri dari 3 orang. Munculnya penembak jitu berarti 2 penembak jitu lainnya juga berada di dekatnya. Setelah berjalan kurang dari 10 meter ke depan, babi pulau yang waspada itu berbaring di balik sepetak rumput liar, mengangkat senapan sniper di tangannya untuk mengamati sekeliling secara diam-diam. Setiap orang mempunyai kebiasaan masing-masing. Ketika seorang penembak jitu sudah terbiasa menggunakan senapan sniper tertentu, kalaupun muncul senapan sniper baru yang lebih canggih dan akurat dari senapan sniper ini, biasanya ia akan memilih untuk menggunakan senapan sniper aslinya. Ini adalah kebiasaan. Beberapa orang bahkan terpaku pada senapan sniper tertentu. Begitu mereka mengganti senjatanya, meskipun model senapan snipernya sama, mereka akan menjadi tidak terbiasa dengannya. Begitu senapan sniper yang tidak biasa Anda gunakan muncul di tangan Anda, maka akan mempengaruhi performa penembak jitu tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Ang Lee selalu menggunakan sniper rifle Type 85. Namun Ang Lee juga akan membawa senapan Mosin Nagant sebagai senapan sniper cadangan. Meski memegang senapan sniper asing, Ang Lee akan segera menyesuaikan diri untuk tampil sebaik mungkin. Inilah perbedaan antara penembak jitu jenius dan penembak jitu rata-rata. Orang jenius bisa meninggalkan kebiasaannya. Bersambung.